Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Karangasem semakin meluas. Musisi IGD Ari Astina alias Jering bebas bersyarat dari lapas Grobogan. Kerajinan belong antik berbahan tanah taro diminati pasar internasional. IGD Ari Astina alias Jering bebas dari lapas Grobogan Selasa kemarin. Didampingi istrinya Nora Alexandra dan pengacaranya, Jering keluar dari pintu lapas. Pemain drum grup musik Superman Is Dead ini mendapat kesempatan cuti bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Jering dipenjara sejak 1 April lalu dalam perkara pengancaman penggiat media sosial Adam Denny. Rencana ke depan apa, Bu? Rencana ke depan pertama akan program bayi tabung. Itu yakin, benar? Yakin, benar. Sebab sebelumnya gagal. Ya, keduluan ditangkap soalnya. Makanya anteng. Setelah bayi tabung, saya dan istri mau bulan maju. Mau berhenti nggak kritisnya di medsos nanti? Ah, nggak mikir ke sana sih. Belum ada pikiran ke sana. Oke, tapi tetap kritis nanti di medsos rencana. Berkarya, full berkarya sih. Medsos saya akan saya pakai untuk promote lagu-lagu, promote bisnis. Tidak lagi ada perkara dilema yang nggak jelas di sana. Selama menjalani cuti bersyarat, Jering wajib menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan. Ia juga harus menjalani wajib lapor sebulan sekali. Rekan kita Jering ini bebasnya cuti bersyarat, ya. Bapak maju gitu ya. Cuti bersyarat dalam arti bukan bebas murni. Selama cuti bersyarat, nanti itu pengawasan ada di bawah tanggung jawab Bapas, ya. Artinya bersyarat ini kalau selama di luar Jering ini kembali atau ada hal-hal yang tidak baik lagi, itu bisa dicabut, masuk lagi dalam lapas tanpa proses apapun. Karena itu bersyarat, tutup. Namanya juga cuti bersyarat, ya. Bebas murninya belum. Jering divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 1 tahun penjara pada 24 Februari 2022 lalu. Ia dinyatakan terbukti bersalah karena mengancam penggiat media sosial Adam Denny. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Polisi menangkap 30 orang tersangka pencurian selama bulan Juli 2022. Salah satu kasus yang menarik adalah pencurian peralatan selam yang dilakukan oleh seorang pengantar wisatawan. Tersangka Ketut Adi ditangkap polisi bersama barang bukti puluhan peralatan selam. Akibat perbuatan tersangka, perusahaan wisata selam mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Jadi untuk alat selam itu yang bersangkutan biasa mengantar barang ke sebuah toko di Benoa dan persewaan. Kemudian di lain waktu yang bersangkutan membawa, karena tahu posisinya, kemudian membawa kendaraan dan mengambil atau mencuri tanpa sepengetahuan pemilik. Itu singkatnya. Kasus lain yang menonjol adalah pencurian belasan motor yang dilakukan sejumlah tersangka. Polisi meminta warga lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, terutama di tempat umum dan jauh dari pengawasan. Seluruh tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, 17 Agustus mendatang, penjual bendera menjamur di Denpasar. Sejumlah penjual bendera menggelar lapak di Jalan Protokol dan sejumlah kios. Para pedagang menawarkan bendera merah putih aneka ukuran, umbul-umbul, dan aneka pernak-pernik HUT kemerdekaan. Pedagang mengaku penjualan tahun ini membaik setelah 2 tahun sepi karena pandemi. Dari tanggal 8, tanggal 10 itu udah mulai sampai tanggal 16. Kalau sekarang ini ya biasa-biasa. Itu beda-beda ya Pak ya, dari bendera dari mulai harga 20.000, dari harga 5.000 ada yang paling terendah sampai harga 300, 400 ada. Dari ukuran background sampai 400 yang super gitu. Yang kecil-kecil itu juga dijual yang agak? Iya, yang kecil itu buat motor, mobil yang 5.000 sampai harga 10.000. Belum pandemi bisa dapat? Ya bisa 6 juta, 7 juta gitu. Harganya ada mulai dari bendera plastik dari 2.000, 3.000, 5.000 sampai 300 lebih lah, sesuai ukuran dan jenisnya. Yang paling laku tuh biasanya yang mana tuh Pak? Paling laku tuh benderanya sih 90 kali 90 ke untuk rumah tangga 90 kali 60 paling laku, paling laris. Nomor 2 nya 120 kali 80 itu menduduki nominasi harga paling banyak dicari. Harap tahun ini ada peningkatan lah karena ada kebijakan dari pemerintah masalah ada PKM lagi itu. Nah, dulu kan PKM ya benar-benar jual kegiatan masyarakat dibatasi. Nah, belum lagi ya, masyarakat banyak yang mengalami dirumahkan gitu kan. Mungkin sekarang masyarakat mulai kerja, kegiatan mulai sekarang anak-anak sekolah mulai sekolah mungkin ada kayak peningkatan. Penjualan bendera diperkirakan akan semakin melonjak 7 hari sebelum HUT kemerdekaan. Bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik dijual mulai Rp2.000 hingga Rp300.000. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.